Betulkah perkataan Nabi bahwa hari ini Saudi itu menghijau? Kalau secara kasat mata benar. Salah satu tanda kiamatnya kalau kita melihat, kata Nabi, nanti di tanah Arab itu semua menghijau. Kalau kita kembali kepada kasat mata kita, dari tanah gersang hari ini sudah menghijau. Apa yang tak bisa dilakukan oleh Saudi hari ini? Dengan kebesaran mereka, dengan duit mereka yang begitu melimpah, Saudi bahkan mampu membuat rumput-rumput buatan. Baru pulang saudara saya dari Mekah. Apa kata dia? Di pelataran Masjidil Haram sudah ada orang Cina di situ pakai celana pendek di perbatasan di pelataran Masjidil Haram. Coba bayangkan. La taqumus sa'ah hatta yaqsura al-malu wa yafidu hatta yakhruja ar-rajulu bi zakati malihi fala yajid ahadan yaqbaluha minhu wa hatta ta'uda ardal arabi murujan wa anhara. Hadis yang pertama, kata Allah di dalam Al-Quran, wa anna as-sa'ah la'atiyatun la raiba fihi wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Kata Allah di dalam Al-Quran, sesungguhnya kiamat itu pasti akan terjadi dan tidak ada keraguan sedikit pun. Sama halnya ketika Allah berbicara tentang Al-Quran, la raiba fihi, sama bahwa Al-Quran itu tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Begitu juga kedatangan yang disebut dengan hari kiamat pasti akan datang. Ketika hari kiamat ini pasti akan datang, tinggal lagi bagaimana umat manusia mempersiapkan diri untuk menghadapi kedatangan hari kiamat tersebut. Tetapi para ulama, Syekh Mutawalli Sya'rawi dalam kitabnya, ada dua hal kata Syekh Mutawalli Sya'rawi yang menjadi perhatian para ulama, yang harus diperhatikan oleh umat muslim. Yang pertama adalah tanda kiamat kecil, dan yang kedua tanda kiamat besar. Maksudnya tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar datangnya hari kiamat. Sebelum membahas kepada 10 tanda kiamat besar, kata para ulama ada tanda-tanda kecil yang disebutkan oleh Ibnu Majah dalam kitabnya Sunan Ibnu Majah pada bab sendiri yang disebut dengan bab Al-Fitan. Bahkan ada hadis khusus pembahasannya namanya Al-Ahadisul Fitan. Nah, di sore hari ini kita akan coba mengangkat tanda-tanda kiamat atau tanda-tanda kiamat kecil atau tanda-tanda kecil datangnya hari kiamat di kota suci Arab Saudi misalkan, atau di Makkah misalkan, atau di Madinah yang memang menjadi pusat perhatian dunia hari ini. Tak lain dan tak bukan ada berbagai macam hadis yang berbicara tentang hal demikian. Ketika Allah berbicara tentang hal tersebut, kata Allah, la taqumus sa'ah hatta tudilud. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai mereka berada dalam kesesatan. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai mereka berada dalam kesesatan. Bahkan berkata Nabi dalam hadisnya, kata Nabi, la taqumus sa'ah hatta talhaqa qabaila min ummati bil musyrikina wa hatta ya'budul awsan. Kata Nabi, dulu orang jahiliyah menyembah patung, maka kelak akan kembali pada masa yang sama mereka akan menyembah patung. Terkhusus bagi masyarakat awam yang oleh Nabi disebutkan salah satu penyebab masuk dalam nerakanya 6 perbuatan yang bisa memasukkan mereka ke dalam neraka tanpa hisab. Satu di antaranya al-arabu bil asabiyati, orang-orang Arab yang kembali kepada tradisi mereka, yang fanatik akan tradisi mereka. Salah satu tradisi orang Arab, fanatisme mereka terhadap tradisi mereka tentang nenek moyang mereka. Apa yang dilakukan oleh nenek moyang mereka terhadap agama mereka terdahulu bil musyrikin. Mereka musyrik, mereka kembali kepada masa jahiliyah. Setelah datang kepada mereka kebenaran, mereka tolak kebenaran tersebut. Jahiliyah. Nah, sekarang kata Nabi, kelak di akhir zaman Saudi, bukan hanya Saudi, orang-orang Arab akan kembali kepada masa kejahilian tersebut. Lebih tepatnya kepada kemusyrikan itu. Musyriknya adalah, kata Nabi, mereka akan menyembah kepada patung-patung ya'budul asnam. Tapi apakah patung di situ sifatnya patung yang benda mati? Maka berbagai macam pandangan para ulama. Ada yang mengatakan yang disebut dengan patung di situ patung bernyawa. Artinya adalah manusia yang hidup, atau artinya benda-benda yang bisa mengajak mereka dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kata Nabi tidak akan terjadi hari kiamat sampai mereka, kelompok-kelompok dari mereka itu bermunculan, dan mereka itu menyembah
benda, manusia, dan barang-barang yang lain. Sehingga kalau ketika disamakan dengan kondisi sama, dulu menyembahnya patung, benda mati, sekarang yang disembah benda hidup. Kita lihat kenyataan di Saudi Arabia. Apa yang terjadi di Saudi Arabia hari ini? Kita lihat pada poin yang pertama. Kata Nabi di dalam hadisnya, la taqumus sa'ah hatta yaksura al-mal wa yafid hatta yakhruj ar-rajul bizakati fala yajid ahadan yaqbaluha. Kata Nabi, tidak akan terjadi hari kiamat khusus di Saudi Arabia itu atau di tanah Arab itu sampai orang-orang keluar membayar zakat tapi tak ada satupun yang mau menerima. Artinya apa? Kita buktikan hari ini. Tanah Arab itu, Qatar, Dubai, Uni Emirat Arab, Oman dan sekitarnya dalam negara-negara tersebut termasuk Saudi Arabia adalah negara yang sangat kaya raya hari ini. Bahkan kita tak temukan orang asli Saudi itu miskin, tak ada. Rata-rata punya apartemen, kecuali orang-orang Burma yang pada masa kasus itu oleh kerajaan Saudi diberikan tempat tinggal. Orang Burma bukan asli Saudi, sehingga orang asli Saudi itu dalam rasisnya mereka punya tempat khusus. Ini perkampungan Saudi, artinya perkampungan orang-orang asli Saudi. Dan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tidak ada yang miskin. Orang-orang Saudi tidak ada yang miskin. Bapak Ibu kalau datang ke Oman, itu ada kotak khusus. Bahkan ada kalau Bapak Ibu datang ke Dubai, ke Qatar itu, Dubai, itu ada tempat khusus makanan yang sudah disediakan. Yang boleh ngambil makan itu orang tak mampu saja. Bahkan ketika CCTV memperlihatkan itu dari beberapa jam itu, bahkan tak ada satu pun yang datang ngambil itu. Coba saking kayanya. Dan permainan mereka bukan permainan biasa lagi. Pegangan-pegangan mereka sudah bukan lagi biasa seperti kita. Artinya apa? Perkataan Nabi itu sangat terbukti. Kata Nabi, tidak akan terjadi hari kiamat sampai orang-orang itu datang membayar zakat tapi kemudian tidak ada yang menerima. Betul, di Saudi tak ada yang terima. Kita ambil contoh denda. Kita ambil contoh daging kurban. Itu kalau daging kurban itu tidak diberikan kepada masyarakat Saudi, dilemparkan kepada keluar. Ada yang ke Afrika, ada yang kemana dan lain sebagainya, ada yang sampai ke Indonesia. Di beberapa sekolah itu menerima daging kurban itu. Bahkan Saudi memberikan bantuan sekitar jutaan rupiah untuk membeli kambing dan sapi. Saking kayanya Saudi. Tapi kemudian yang kedua kata Nabi, bukan itu saja. Wa hatta ta'uda ardal Arab murujan wa nahara, kata dia. Sampai di tanah Arab itu menghijau. Salah satu tanda kiamatnya kalau kita melihat, kata Nabi, nanti di tanah Arab itu semua menghijau. Kalau kita kembali kepada kasat mata kita, dari tanah gersang hari ini sudah menghijau. Apa yang tak bisa dilakukan oleh Saudi hari ini? Dengan kebesaran mereka, dengan duit mereka yang begitu melimpah, Saudi bahkan mampu membuat rumput-rumput buatan. Bahkan Saudi menaruh di setiap jalan itu khusus ada saluran pipa air, dan mereka tak perlu lagi menyiram itu dengan orang yang datang, cukup dengan mesin. Mereka akan siram sendiri kapan waktunya, dan penghijauan terjadi di Saudi Arabia. Apalagi kalau kita ke Taif, mulai masuk perbatasan Taif atau gerbang Taif, sudah kita lihat sepanjang jalan hijau semua. Artinya apa? Betulkah perkataan Nabi bahwa hari ini Saudi itu menghijau? Kalau secara kasat mata benar. Tapi kita lihat bagaimana pandangan Imam Nawawi tentang makna tersebut. Kata Imam Nawawi, makna tanah Arab menjadi ladang yang hijau, wallahu a'lam, adalah orang-orang meninggalkannya. Artinya apa? Orang-orang asli pribumi nanti kelak akan hilang sedikit demi sedikit, atau orang mulai menghilang daripada itu, tak ada lagi yang menginjaknya. Ini kalau dalam pandangan Imam Nawawi. Maksudnya apa? Kelak Saudi Arabia itu dengan kondisi dia yang seperti itu akan menjadi sunyi. Kapan sunyinya? Ketika datangnya masa yang disebut dengan hari kiamat, munculnya kaum-kaum munafik di tengah umat-umat muslim kelak. Tak salah kah? Tak salah. Sekarang sudah mulai dibolehkan orang-orang non muslim masuk, baik ke Mekah maupun ke Madinah, tangan dengan celana pendek sekalipun. Baru pulang saudara saya dari Mekah, apa kata dia? Di pelataran Masjidil Haram sudah ada orang Cina di situ tanpa pakai celana pendek.
di perbatasan, di pelataran Masjidil Haram. Coba bayangkan. Artinya apa? Saya mengutip dari pernyataan Ustaz Firanda. Kata Ustaz Firanda itu memang liberalisme itu merajalela. Cuma di Saudi itu khususnya, kata beliau, memang liberal itu dah masuk, liberalisme itu dah masuk, hanya saja pluralisme belum. Maksudnya pluralisme itu apa? Membenarkan agama yang lain di Saudi mungkin tidak diterima, tapi liberalisme di Saudi itu sangat terjadi. Nanti kita lihat pada hadis yang ketiga. Betul apa tidak pernyataan demikian? Seperti apa yang dikatakan oleh Allah, oleh baginda Nabi Muhammad SAW tentang Saudi. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, muncul pernyataan dari kalangan-kalangan yang lain. Jangan pernah menghina Saudi. Betul, kita tak menghina Saudi. Kita tidak menghina Mekah dan Madinah, tapi kita melihat dengan mata kepala kita sendiri, dengan fakta yang kita guliti daripada hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Artinya apa, kata Imam Nawawi? Orang yang datang, orang-orang yang meninggalkan tanah Arab, yang disebut dengan ketika itu tidak ada lagi yang menginjak tanah Arab, semua kembali menghijau, tidak ditanami dan disirami dari sungai-sungainya. Demikian itu sebab jumlah kaum laki-laki sedikit, banyaknya perperangan dan kerusuhan, dekatnya kiamat, kata beliau, minimnya harapan dan tidak adanya waktu untuk mengurus hal tersebut. Ini pernyataan Imam Nawawi. Tapi dalam pernyataan imam yang lain mengatakan, dalam ulama hadis mengatakan, yang disebut dengan menghijau itu bermunculan perkara-perkara yang hijau yang bisa didatangkan dengan aspek dunia dan kecanggihan. Kita ambil contoh. Dulu di Dubai itu, oleh seorang ilmuwan yang konon katanya ilmuwan ini datang dari Indonesia, oleh Dahlan Iskan, dia datang ke sana, ke Dubai, untuk bertemu dengan orang tersebut. Apa yang dilakukan oleh ilmuwan yang konon katanya orang Indonesia tersebut? Dia bisa menciptakan padang pasir atau padang yang tandus itu dengan tumbuhan-tumbuhan ini, sehingga bisa menghijaukan padang pasir, bisa menghijaukan padang yang tandus. Artinya apa? Semakin naiknya teknologi itu dimanfaatkan oleh negara-negara yang mayoritas notabene mereka adalah penemu minyak, dengan kekayaan mereka disebabkan oleh minyak tersebut, akhirnya adalah mereka bisa menghijaukan padang pasir tersebut. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, boleh cek, boleh kita lihat. Sekarang di bukit-bukit yang ada di Arab itu sudah mulai menghijau. Apa ada resep yang mereka miliki? Wallahu alam. Tapi kalau kita merujuk kepada kekuasaan dan kejayaan atau kedikdayaan yang dimiliki oleh Saudi hari ini, apa yang tidak bisa dibeli oleh Saudi?